minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Mushola yang saya hormati beserta pengurus yang saya hormati, Imam Mushola At-Taubah yang saya hormati, Bapak RW, Bapak RT, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, serta anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kadang apa yang buruk menimpa kita justru itu yang baik menurut Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. 3 hari setelah pernikahan ayah Nabi dengan ibu Nabi, Pak. Ayah Nabi ini diperintahkan bapaknya Abdul Muthalib untuk pergi berdagang ke Syam. Baru nikah 3 hari disuruh berangkat dagang ke Syam, dan itu memakan waktu 6 bulan pulang pergi. Di sini ibunda Rasulullah merelakan kepergian suaminya, tetapi Allah telah menetapkan walaupun 3 hari baru menikah, tapi di bulan depan sudah ada pembuahan. Jadi mengenai ibu dikasih anak sama Allah itu memang suka-suka Allah. Nabi Zakaria aja dari awal nikah sampai umur 77 baru dikabulkan oleh Allah dapat anak. Udah kakek nenek. Nabi Ibrahim dapat Nabi Ishak dari rahim Siti Sarah, itu sudah umur 80 tahun. Jadi bagi Allah tidak ada perempuan yang menopos. Jadi yang nenek-nenek hati-hati ini nek. Dan aman-aman dia kata nenek lahiran nanti. Dan terbukti, Pak, nenek tertua yang melahirkan sekarang umur berapa, Bu? 71 tahun. Ibu buka lah nanti di YouTube, nenek tertua yang melahirkan sekarang. Jadi suka-suka Allah. Suka-suka Allah, Bu, ya. Nah, alhamdulillahnya, Pak, 6 bulan Rasulullah di dalam kandungan dapatlah kabar gembira, Bu, bahwa bapak Nabi Abdullah sudah sampai di Madinah. Sedang bahagia-bahagia hati, langsung dapat berita duka, bapak Nabi meninggal dunia. Kebiasaan masyarakat Arab itu, Bu, di mana meninggal situ kubur, Pak. Jadi tidak dipulangkan ke Mekah, tetap dikubur di Madinah. Apa hikmah ayah Nabi ini diwafatkan oleh Allah agar Rasulullah tidak punya dosa kepada ayahnya? Karena kedudukan ayah ini, Bu, sakral di dalam Islam. Surga di bawah telapak kaki ibu, pintu tengah surga itu ayah, Pak. Jadi tidak akan bisa anak masuk surga tanpa melewati pintu tengahnya. Tapi selama ini anak-anak hanya tahu satu hadis saja. Kepada siapa kami berbakti, Rasulullah? Ibumu, 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 bapakmu. Sehingga banyak anak yang udah kerja, kalau ngasih duit ke ibu, bapak enggak, Pak. Datang anak yang bilang, kan kalau dikasih ibu, bapak dapat, Ustaz. Harap enggak dapat, percaya lah. Kadang, Bu, ya, saya pernah nampak atu-atu bakar dompet, Pak. Saya tanya tuh, udah 2 kali ya tuh bakar dompet itu apa tuh? Enggak juga ada guna dompet, Ustaz. Enggak juga diisi anak saya. Tuh, buang. Memang dalam Islam nih, Pak, uang suami itu 100% milik istri. Tapi tengok istrinya juga, Pak. Kalau enggak pandai-pandai, Pak, azab Bapak percaya. Kalau istri amanah, Bu, kasihlah 100%, Pak. Pandai jadi itu, Abang. Saya kadang, Bu, pagi-pagi pas mau pergi nampak orang pakaian PNS dorong Honda.
Saya tanya, bocor ban Pak? Enggak Ustaz, minyak habis. Itu tukang minyak. 10.000 saya kasih istri saya duit Ustaz. Makan lontong pakai telur habis. Nah itu jadi anak-anak kalau misalnya dia tahu sikap emaknya, emak aku ini kalau dikasih duit disalinnya semuanya. Apa dia pandai kasih? Dan ibu tidak salah lah, tidak kasih ibu, itu memang hak ibu gitu. Cuma parah kalau macam itu tuh. Nah itu ibu ya, saya yakin berani nyampaikan di sini karena ibu di sini tidak macam itu. Apalagi ibu pengajian bahkan pasti sudah sering lah dinasihati para ustadznya. Saya menyenangkan diri Pak, takut aja. Karena kalau ibu-ibu ini tersinggung Pak, lama Pak. Karena dia main perasaan ya Bu ya. Kadang kita ngaji itu memang terasa macam itu Ustaz ini tadi aku tembakan Pak. Padahal enggak Bu. Cuman rasa-rasa ini mungkin ada yang nyampaikan ke Ustaznya, tolong sampaikan, padahal enggak ada. Padahal memang enggak ada. Ketua, padahal enggak ada, sama sekali enggak ada. Nah jadi Pak ya, pernah terjadi di zaman Rasulullah Bu, seorang bapak-bapak bertamu ke rumah anak laki-lakinya yang sudah menikah. Hilaf bapaknya Bang, mencuri dari rumahnya. Anak-anak durhaka lah, melapor dia ke Rasulullah. Kata Rasulullah, bawa bapak kau kemari. Pulang dia pas manggil bapaknya, turun malaikat Jibril. Ya Rasulullah, jangan hukum ayah anak itu. Coba tanya ke ayahnya apa yang tersembunyi di hatinya tentang anaknya ini. Begitu datang bapaknya menggigil, ditanya oleh Rasulullah, betul bapak mencuri di rumah anak bapak? Betul ya Rasulullah. Apa yang tersembunyi di hati bapak tentang anak bapak? Dari kecil dia kubesarkan dengan penuh kasih sayang ya Rasulullah. Aku rela bekerja menjadi apa saja asal anakku ini bisa makan dan hidup senang. Tapi setelah dia menikah dan berhasil, dia tidak pernah menafkahi aku. Aku mau minta malu ya Rasulullah, sehingga aku khilaf dan mencuri di rumahnya. Potonglah tanganku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak Pak, tidak ada ayah yang mencuri di rumah anaknya. Karena anak lelakinya dan harta yang dimiliki adalah milik orang tua. Bebas. Datang bapak ke rumah anak bapak, aku suka nih mobil kau nih, pindahkan ke rumah aku, pindah lah. Janganlah macam-macam anak-anak ini lebih ya. Cuman bapak yang cerdik tanyanya ke anaknya, apa ceramah Ustaz tadi? Suruh berbakti Pak. Kepada siapa? Ibumu, terus ibumu, terus ibumu, baru bapak. Berapa orang ibunya tuh? 3 Pak. Ibu kau berapa lalu? 1, berarti kurang 2 orang. Dibilang Rafa. Bodoh. Nah itu Rafa sakral ya. Itu hikmahnya kenapa ayah Rasulullah diwafatkan Allah. Karena jangan sampai Rasulullah ada dosa kepada ayah. Tapi yang harus kita ingat, setiap kali Allah ngasih musibah, di saat yang sama sebetulnya Allah kasih kenikmatan. Kalau kita bisa mencari hikmah di balik sebuah musibah. Covid, ya Bu ya, Covid 2 tahun lah yang paling panas kemarin. Semua masjid musola tutup. Kami para ustadz tidak ada yang ceramah. Tetapi ketika kita ambil hikmah positifnya, kita jadi bersih. Saking rajinnya cuci tangan Pak, sampai lupa cuci kaki Pak. Kan disuruh cuci tangan terus Bu ya. Udah bagus bersih kita jadinya. Disuruh pakai masker, bersih udara jadinya. Kadang Pak masuk masjid tuh Pak ya, ada orang yang membaca ayat tuh suka buka-buka mulutnya Pak. Kan lumayan baunya tuh bau. Melayang Pak. Kadang menahan nafas kita sepanjang Al-Fatihah Pak. Pas rukuk dia baru saya lepaskan. Itu tarik apa? Kalau pakai masker kan aman Pak. Hilang kekotor-kotoran jiwa tuh. Kami Ustadz tidak ada yang ceramah. Saya cari Pak, apa hikmah positifnya? Saya mikir alhamdulillah ya Allah. Ini jadi ajang introspeksi kami para mubalik. Mungkin selama ini sering nyuruh orang buat kebaikan, sementara kita sendiri tidak melakukannya Pak.
Kadang Bu, ustaz-ustaz ini disuruhnya orang sedekah Pak ya. Sedekahkanlah apa yang kita cintai, apa yang kita suka, itu yang paling tinggi nilainya apabila disedekahkan. Rupanya anak ustaznya dengar Bu, pulang dia cerita Pak, dibuka kandang ayam bapak itu suka ayam jantan Bu, disedekahkannya lah ayam jantan bapak ini Pak. Pulang selama tengok ayamnya nggak ada, mana ayam bapak? Sedekahkan Pak, tapi ceramah bapak ini sedekahkan yang dicintai paling tinggi nilainya. Kaji itu untuk orang nak, bukan untuk kita. Ada macam itu Pak. Jadi kami menyadari itu. Kadang-kadang kami mengecewakan jamaah. Ada ibu ustaz ibu ya tinggi, nggak dapat tempat parkir Pak, batal dia ceramah. Pas COVID itu jadi pelajaran. Kadang di sini udah diiyakan Bu, nggak taunya ada amplop lebih besar Pak, dibatalkan. Sadar semuanya jadi. Bahkan ada dia siapa yang mau undang ya 20.000 lah. Orang nggak ada buka satu pun. Tapi ketika saya syukuri Bu, ternyata ada aplikasi Google Meet, ada aplikasi Zoom. Dan alhamdulillah dari bulan puasa awal COVID itu Bu ya, ceramah saya normal. Saya tinggal duduk di rumah, ceramah di beberapa perkantoran. Dan lebih bersyukur itu Bu, amplopnya tetap sama Pak. Saya nggak keluar rumah, dapat transferan. Karena apa Bu? Saya mencari hikmah positif dan tidak berburuk sangka sama Allah. Tapi bagi orang yang menganggapnya sesuatu musibah, kepanikan yang sangat tinggi. Berapa banyak tukang galon yang berhenti Pak? Saya tanya, apa Bapak berhenti terakhir Pak? Masuk ke rumah tuh Ustaz disemprotnya saya pakai disinfektan. Kali 100 galon udah, pas aku yuk saya pulang. Mati kena disinfektan saya lagi Ustaz, udah kena COVID mati saya nampaknya. Ada Bu, keluarga ya, suaminya karantina di lantai atas, istri sama anak-anak di lantai bawah. Tiap suaminya keluar kena amuk sama istri. Masuk abang nak, mati orang abang buat nanti. Kena maki-maki itu loh bapak kematian. Udah kena COVID Pak. Kena maki-maki itu mati. Ibu-ibu sedang makan Indomie Bu, emaknya, suami, anaknya. Datang mak ini ngomong, kok tak terasa sama mama bumbu Indomie. Lari langsung Bu, suami lari, anak lari Pak. Rupanya lupa ibu itu masukkan bumbunya. Anaknya jauh lah. Saya selama COVID tuh ya, disuruh pakai masker, disuruh vaksin, saya lengkap vaksin saya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Tawakal kepada Allah. Ini batuk orang 3 kali di masjid berdenyut jantungnya Pak. Positif udah tidak ada cerita. Itu tuh Pak. Pas saya ceramah di rumah sakit jiwa, saya tanya sama dokter jiwa Pak, ada nggak orang gila yang kena COVID Dok? Orang gila ini antivirus Ustaz, tak tembus sama virus apapun, darah normal semua Ustaz, jiwa aja yang sakit cuma. Apa sebab Dok? Karena itu yang dipikirkannya. Dapatnya benci ya Pak. Nah itu yang dipikirkannya tuh. Kita tiap hari kita tonton TV kan, padahal awak demam pun apapun tak ada yang terasa Pak. Akhirnya apa Bu? Over treatment. Seharusnya tidak mendapat penanganan setinggi itu, karena WHO menentukan harus seperti itu. Akhirnya meledak. Nah jadi ketika kita berpikirnya santai, aman, apa kata Profesor Dr. Masaru Emoto? 80% penyakit dari pikiran, cuma 20% dari makanan. Ibu tahu nggak kalau di Mekah orang kalau pesta, satu meja, satu ekor, entah 12 orang yang makan. Apa? Nah, ada yang naik kolesterol satu. Emang kenapa gimana? Undangan apa nih? Angkus loh. Sakit langsung tengkuk Pak. Kepikiran Bu, belum makan kambing lagi kan? Sempat sama makan kambing, kok pingsan mungkin Pak. Nah ini satu contoh Bu ya. Kalau orang yang jauh dari Allah, maka dia akan sepanik-paniknya di saat seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tawakal kepada Allah, insya Allah kita apa yang disuruh pemerintah
jaga jarak kita, pakai masker, cuci tangan. Setelah itu tawakal kepada itu kunci. Nah kemudian apa kenikmatan yang dikasih Allah ke ibu Rasulullah Pak? Suami meninggal nih Pak, ditenangkan jiwanya Bu, tidak dikasih stres selama hamil itu. Yang kedua, tidak ada merasa seperti perempuan hamil kebanyakan, muntah enggak, mual enggak. Kan itu satu nikmat tuh Pak kan. Sementara perempuan kalau masuk fase ngidam ini ribut kan. Kalau dia ingin tuh Pak harus dicarikan rumah tuh di Pengambang. Apa kata istrinya, Bang, abang ingat gak Bang waktu kita baru nikah makan nasi goreng di Simpang Pandau? Berapa jauhnya itu? Akhirnya langsunglah suami berangkat jam 11 malam, beli nasi goreng, balik ke Pengambang. Ini nasi gorengnya deh, makanlah. Aku tuh ngidam pengen nengok abang makan sebetulnya, makanlah Bang deh, paksa satu-satu tapi suami. Kalau tahu untuk dia kenapa dia jauh-jauh pergi Pak. Bagus pergi Simpang duduk sebentar agak 2 jam balik anaknya. Apalagi masuk fase melahirkan tuh kan Bu, wah beratnya. Saya di rumah sakit Zainab itu dulu menyusun program untuk dokter dan perawat. Karena kan kadang perawatnya suka kasar sama pasien yang Apa? jadi kita masuk ke sana supaya mereka bisa lembut lah, tahu agama, tahu adat, tahu hak. Jadi saya pernah mendengar perempuan ini berteriak melahirkan tuh ya, terbayang saya sakit. Rambut suami ditariknya, onde Bang, nggak tahan Bang, hampir sulah suami itu nggak segenggam-segenggam, nggak tarik Bang. Udahlah sekali ini aja Bang, nggak sanggup Bang, sakit betul, gampang anaknya. Itu menjadi tapi nggak jera-jera Pak. Jadi memang sakit kan Bu. Nah ibunda Rasulullah brojol Pak, tanpa rasa sakit. Nah, itu dikasih Allah kenikmatannya. Setelah lahir dibersihkan, dibawa ke Ka'bah oleh datuknya Abdul Muthalib, dikasihlah nama Muhammad. Heran orang Mekah Pak, karena dari zaman Nabi Adam tidak ada satu orang manusia pun yang punya nama Muhammad. Itulah keajaiban nama Rasulullah itu Pak. Nama kita banyak yang serupa, tidak bisa kita bangga sama nama kita. Saya Nazril Mubalik, saya membina santri di lembaga pemasyarakatan. Yang nama Nazril kasus pemerkosaan Pak. Saya bilang bikin malu ya kamu. Saya Nazril Abdul Muluk, dia Nazril Abdul Malik. Beda satu huruf. Apa yang mau kita banggakan sama nama kita ini Pak? Jadi tawaduk itu jadinya Pak. Tidak bisa bangga. Kan orang sering bangga-banggakan namanya gitu kan Bu ya. Engok lah yang nama aku ini orang besar semuanya. Saya bilang pergi ke lembaga itu ketemu semua. Siapa punya nama bangga-bangga? Jadi nama Rasulullah itu ajaib Pak. Bisa nggak ada satupun orang punya nama Muhammad dari zaman Nabi Adam? Ditanya oleh orang Quraisy, kenapa kok dikasih nama Muhammad tuh? Aku ingin cucuku ini terpuji di bumi dan terpuji di langit. Itulah makna nama Muhammad itu. Tapi ingat apa kata Rasulullah? Panggil anak kalian dengan nama-nama yang baik. Karena dengan nama itu nanti dia dipanggil di akhirat. Ternyata nama itu harus unsurnya doa dan harapan. Tidak bisa sembarangan ngasih nama. Di Pekanbaru ini Bu ya, ada ibu suka bercanda Pak. Anak perempuan dipanggil nenek, anak laki-laki dipanggil kakek. Jadi dari kecil kawan-kawannya memanggil dengan nama itu nenek, kakek. Ya, tahu nggak yang dipanggil nenek itu betul-betul mirip nenek Pak. Yang dipanggil kakek bongkok sekarang. Akhirnya harus keluar mereka dari Pekanbaru mengembalikan panggilan nama aslinya. Karena kalau di luar daerah orang kan tidak tahu dengan panggilan itu. Pak. Jadi itulah bahayanya panggilan itu Pak. Pengaruh Bu.
Apa yang menyebabkan istri bisa cantik? Ketika suaminya memanggil dengan nama yang baik. Ini dalam menikah manggil kalian sampai 30 apa saja bahaya tuh Pak, memanggil dengan nama itu bentuknya bercanda Pak, bahaya tuh. Kebohongan yang sangat dihalalkan dalam Islam itu apa Bu? Istri memuji suami, suami memuji istri. Dianjurkan berbohong. Datang suami bertanya ke istri, menurut mama, papa masih ganteng. Itulah kelebihan papa nih Pak. Sebanyak sebaya-baya papa udah uzur mama tengok. Papa inilah yang awet ganteng. Walaupun ibu mau muntah ngomong tuh, tahan aja. Begitu lah boleh Jangan apa? Jangan. Jadi itu yang banyak orang menganggap apa Bu ya, panggilan yang baik akan bisa membuat orang menjadi seperti yang dipanggil. Itu kelebihan sebuah panggilan. Dan ingat Pak, amalan yang dicintai Allah salah satunya apa Bu? Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang. Ibu kalau dapat orang yang bisa memasukkan rasa bahagia, ibu sakit jantung, datang ke dokter, baru datang ibu berdiri dokter sambil tersenyum. Selamat pagi ibu, silahkan masuk. Kena senyum saja sembuh 25%. Itulah dasarnya Pak ya, memasukkan rasa bahagia. Silahkan duduk ibu. Apa keluhan ibu? Sakit dada saya ini dokter, jantung saya ini rasanya. Ibu, saya dari cara jalan ibu kemarin aja udah yakin saya jantung ibu bagus, sehat 50%. Coba saya periksa mata ibu, periksa mata. Coba saya tes detak jantung ibu. Masya Allah Bu, bagus detak jantung ibu. Padahal berserak bunyi. Tidak tentu Pak, kadang pas ketukannya, kadang enggak. Tapi gara-gara digitukan dokter tuh bisa sembuh nggak? Itulah sugesti menyembuhkan. Jadi di rumah sakit itulah yang kami bina dokter dan perawat supaya bisa memasukkan rasa bahagia. Itu penyembuh ajaib tuh Pak. Karena itu memang sunnah dalam Islam. Tapi coba Pak, bapak sakit kepala biasa, datang ke dokter, baru datang digelengkannya kepala Pak, bertambah penyakit kita Pak. Baru datang Bu, parah. Nah, mulai itu berhenti jantung tuh Pak. Ngapa dok? Apa keluhan bapak? Sakit kepala dokter. Ini bukan sakit kepala biasa nih Pak. Coba saya cek loh dari mata bapak. Nyerah saya Pak. Saya rujuk aja lah bapak, mati bapak keluar dari sini. Nah, itu ya Bu ya, dia yang menaikkan penyakit bisa dari mulut orang. Karena saya belajar ilmu psikologi, makanya sekalipun sesuatu itu ada, jangan sampai terlalu dianggap ada. Dia Bu, di perut kita ini ada namanya primitive brain. Primitive brain itu apa-apa yang terbenam di masa kecil. Contohnya pas malam Jumat, ibu bilang karena jangan keluar malam Jumat. Itu terbenam tuh Bu. Jadi setiap gelap timbul rasa takut Pak. Bukan malam Jumat aja takutnya. Setiap gelap timbul rasa takut. Membuat orang sakit bisa dengan 3 kali informasi. Jadi saya pernah prakteknya Pak. 1, nunggu di parkiran. 1, murid nunggu depan kelas, 1 di dalam kelas. Kita buktikan kita membuat orang sehat jadi sakit. Datang anak ini pakai Vespa, sesehat-sehatnya badannya Pak. Sampai di parkiran datang yang nunggu di parkir, agak pucat muka nampaknya sakit. Kalau sakit, biar aku izinkan nanti. Enggak aku sehat, masih aman nih Pak. Sampai depan kelas Bu, kau pulang aja lah, sakit kau nampaknya. Iya kan gak enak badan aku, mulai sakit tuh. Pas sampai dalam kelas Pak, bagus pulang kau lagi. Nah, akhirnya pulang Pak. Sakit betul Bu, itulah dasarnya sebuah informasi.
Jadi kata-kata ini bisa membuat orang menjadi obat, bisa membuat orang sehat menjadi sakit. Nah, setelah itu Pak, kebiasaan orang Arab itu mencari ibu susuan untuk anaknya. Kenapa mereka mencari itu, Bu? Supaya mereka anak-anaknya mendapat susu-susu terbaik dari ibu-ibu yang baik. Ibu-ibu yang baik terpilih adalah Bani Sa'ad namanya, 400 kilo dari Mekah. Ibu-ibunya tuh Bu, karena sibuk bekerja di ladang, sibuk beternak, jauh dari bergunjing. Dia yang membuat perempuan ini sedikit bergunjing, Bu, banyak kegiatannya, dia tak akan bergunjing. Tapi yang bergunjing itu yang punya banyak waktu, itu yang paling banyak bergunjing. Kadang di majelis taklim itu Bu ya, kan saya sebelum ceramah nanti kan ketuanya ngasih tahu, Ustaz, suami Bu Yeti baru pulang dari rumah sakit. Jadi saya Bu ya, kalau ada kesamaan nama itu kebetulan banget. Jadi nanti ceramahnya mungkin sekitar setengah jam aja Ustaz, karena kami mau jemput. Oh ya, nggak apa-apa Bu. Diumum karena sama ketua majelis taklim ibu-ibu yang berkesempatan nanti setelah kita dengar ceramah, kita mungkin langsung ke rumah Bu Eti karena suami Bu Eti baru pulang dari rumah sakit. Nah, terus habis kan saya dipanggil Pak ceramah. Ibu ketua ini kan duduk, yang sebelah ini nggak tahu Bu sakit apa, kan nampak dari depan nih Pak. Sakit apa Kak? Nah, saya nampak depan tuh. Akhir mengunjing Pak. Datanglah ibu yang agak baik nih. Akan marah Pak yang baik itu Pak. Ibu ketawa karena ini nyata. Ibu tahu nggak, saya dari 2003 di majelis taklim ibu-ibu ini Bu. Hafal betul saya ada yang pakai geng loh Pak. Geng Bu RT sebelah sini duduknya. Kadang Pak di masjidnya Pak ya. Geng Bu RW ada 10 orang. Itu geng Ibu Permata, itu ada anak tubuh kan. Kalau kita duduk di depan nih Pak, kita lihat semua itu Pak. Bisa masuk musuhnya untuk dicongkel ke sebelah. Betul Pak. Itu nanti sambil bicara tuh ditengoknya saya sebentar gitu Bu ya. Tapi tengok juga ke saya, tapi terus cerita. Itu kebiasaan ibu-ibu pengajian apa? Jualan Pak. Jualan. Saya sedang ngaji tuh. Tadi ada yang jual baju, ada yang jual kerupuk, bukan? Macam-macam jualannya coba dibawa. Tapi saya nggak mau negur Bu, karena kalau negur itu mempermalukan Pak. Kalau negur kan malu orang gitu Bu. Jadi kalau perempuan banyak kegiatan, dia tidak akan bergunjing. Laki-laki banyak kegiatan, dia tidak akan bergunjing. Sebetulnya Bu, laki-laki perempuan itu sama Bu gunjingnya Bu. Beda gaya aja sebetulnya. Kalau laki-laki, aku kan memburuk-burukkan orang di mana? Di masjidnya. Akhirnya jelekkan orang Pak. Gaya aja berbeda Bu. Kelebihan ibu-ibu, jarak-jarak 5 meter bisa bergunjing tanpa suara. Ah, itu kelebihannya Pak. Pakai mata Pak, ngerti Pak, itu yang bingung saya Pak. Bisa nyambung Pak yang dimaksud itu, itu tuh yang nggak sampai ya kalau kita ke situ. Itu hebatnya kan. Ibu tahu, iblis itu cerdik dia Bu. Dia tidak larang lagi kita sholat Pak. Dia tidak larang kita mengaji, tapi dia bisa buat hangus semua amalan itu. Dengan cara apa? Menggunjing orang lain. Kita akan transfer seluruh amalan kita kepada orang yang kita gunjing. Itu yang kata Rasulullah, at-tadiruna minal muflis. Tahukah kena orang yang bangkrut? Yaitu orang yang rajin sholat dunia, puasa, zakat, tapi dia menggunjing si anu, menuduh si anu, dikirimlah amalan itu, rugi jadinya. Nah, orang-orang Bani Sa'ad tidak seperti itu. Ibu tahu nggak? Air susu ibu, air susu perempuan itu menurunkan kecerdasan kepada anak yang disusukannya. Kebaikannya akan turun dan terbukti secara medis kecerdasan anak dari seorang ibu, bukan dari bapak.
Jadi kalau ibunya baik, dia susukan anaknya, insya Allah anaknya jadi baik. Belakangnya. Cuman Bu ya, ibu mungkin masih ingat, ketika ibu menyusukan anak ibu dulu, disitulah terjadi hubungan batin antara ibu dan anak. Kemanapun ibu pergi, pasti ibu tahu kapan bayi ibu haus, betul nggak? Dikasih Allah alarmnya Pak. Misal tinggalkannya bayinya di rumah, dia pergi ke pasar, jalan sekolah, langsung sakit dada ibu ini, mengeras dia, keluar airnya, langsung dia tahu anaknya haus. Tapi semenjak orang banyak anaknya disusukan dengan susu sapi, dada sapi mengeras sekarang. Terasa sama sapi itu, anakku haus. Ibu coba larang anak-anak sekarang, ibu jangan main game, besok sekolah keluar lembur sapinya Pak. Macam itu bunyi ya. Ada perempuan waktu itu protes Bu, kadang ada yang susu kami ini tidak keluar Ustaz. Saya Bu pergi ke awal bros, saya tanya sama dokter anak di awal bros, takut saya nanti hoax saya Pak, maka bagus saya tanya sama ahlinya. Dok, ada nggak perempuan ini yang nggak keluar air susunya? Kata dokter tuh apa? Setiap Allah sudah mengaruniakan anak Ustaz, Allah sudah siapkan makanannya. Cuman banyak ibu-ibu ini nggak sabar, anak tuh nggak keluar air susunya, langsung takut nanti anaknya dehidrasi. Lebih pandai lah dia sama daripada kita dokter nih. Akhirnya bantunya pakai susu bantu. Padahal air susu itu asal diisap aja terus sama bayi ini dia akan keluar. Nah, cuman nggak mau, lebih canggih lah pemikiran dia, tapi nggak tahu juga. Nah, itu Bu ya, makanya Bu ya setiap hari raya Idul Adha ramai anak-anak ngumpul dekat sapi itu Pak. Karena dia tahu inilah bangsa mak aku yang menyusukan aku dari aku kecil. Tidak pernah kita mendengar Bu sapi menjingkang anak-anak. Oh dia Pak, karena dia tahu Bu itu bagian dari dia, turun gapnya itu Bu, terasa sama dia Pak. Apa yang dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Ketika seorang ulama di Perancis ditantang orang, babi itu enak, kenapa diharamkan dalam agama kali? Kata ulama ini, cari 2 babi jantan, 1 babi betina. Dicari orang tuh. Sekarang lepaskan babi betina, dilepaskan babi betina, lepaskan 2 babi jantan. Apa yang dilakukan babi jantan ini? Bekerja sama memperkosa betina. Makanya sifat kalian sama-sama babi, karena dia menurunkan karakter. Maka orang-orang bule kan santai aja Pak, bininya mau dibawa orang apa, nggak biasa aja. Itulah pengaruhnya makanan ke dalam jiwa kita ini. Jadi apa boleh ngasih susu sapi? Di zaman Rasulullah susu sapi ada, susu unta ada, susu kambing ada. Ke siapa dikasih Bu? Ke ibu yang menyusui Pak, supaya bertambah gizi susunya, bukan ke bayinya. Nah itu Bu ya. Maka berangkatlah Bani Sa'ad nih Pak. Setelah terkumpul bayi-bayi di Mekah, langsung datang Bani Sa'ad ramai-ramai Bu. Nah salah satu yang berangkat ini adalah Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah dapat musibah Bu sepanjang jalan. Ontanya sudah tidak mengeluarkan susu Pak, udah tua. Keledainya lemah. Anaknya menangis-nangis di jalan minta susu, tapi air susu Halimah kering. Akhirnya melambat jalannya Bu. Yang duluan sampai ke Mekah tetangganya. Semua tetangganya ini mau ngambil Rasulullah. Begitu tahu dia anak yatim Pak, tidak ada yang mau. Karena nyusuk anak yatim upahnya separuh. Sementara mereka duit itu yang dicari. Apakah salah kalau kita bekerja untuk uang? Enggak juga Bu. Orang bisa ikhlas kalau dikasih duit, tidak ada enggak. Baru orang bisa ikhlas. Kenapa begitu ya? Orang banyak mengartikan selama ini Pak, ikhlas itu kosong. Itu kalau iman kita udah tinggi betul. Kadang orang dikasih itu baru dia ikhlas kerja Pak. Contohnya nih Bu ya, ada orang ditabraknya mobil orang dari belakang, ngamuk, orang itu turun Pak. Bapak punya mata enggak? Sebesar di jalan Bapak tabrak mobil saya, langsung dikeluarkan Bapak tulis 100 Pak.
Bapak lain kali hati-hati Pak, berubah langsung Pak, kasih surat itu. Ini jalan besar, masa tidak terpandang sama Bapak, dikasihnya 100 lagi. Dia memang ujian nih memang Pak, kecelakaan ini memang nggak ada yang diinginkan orang. Berapa untuk biaya apa tuh kira-kira? Habis 500 Pak, kasih 500. Mungkin saya salah juga Pak, saya ngeremnya mendadak. Bisa jadi dia ngaku salah Pak. Itulah dapatnya duit tuh Bu ya, bisa merubah hati orang. Ada suami jam 2 malam dia pulang, mau istrinya. Abang udah berumur Bang, enggak juga abang berubah-ubah, anak udah besar-besar. Enggak juga kelakuan abang tuh abang rubah. Dan sore aku telepon lagi, enggak abang angkat. Aku WA checklist. Apa betul yang abang lakukan di kantor tuh? Langsung ditelepon di dompet, minta maaf abang deh. Di kantor tadi ada rapat, handphone enggak boleh aktif. Ini untuk adik Dina. Cemas adik bang, enggak dapat bang. Sekuat tuh tadi marahnya. Itulah dasarnya. Orang bisa ikhlas kalau dikasih. Ibu tahu nggak kenapa Masjid Joko Karian itu viral di Indonesia? Mereka Pak menarik orang, menjadi asbab hidayah untuk orang, duit. Caranya gimana? Di datanya orang miskin di sekitar situ Pak. Ditanya Bapak kenapa nggak ke masjid? Ya saya kerja, penghasilan cuma dikit, anak saya sekolah. Penghasilan Bapak berapa sebulan? Sekian. Kebutuhan wajib Bapak kira-kira terpenuhi nggak? Berapa kurangnya? Ya, masjid nanggung. Mau tidak Bapak ke masjid? Itu cara mereka. Jadi uang umat dikembalikan kepada umat. Ditarik pakai duit. Tahu Ibu sekarang ini jumlah jamaah sholat subuhnya sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Tulisan di parkirannya Ibu tahu apa? Hilang mobil Bapak Ibu kami ganti baru. Hilang sendal kami ganti baru. Hilang sepeda motor kami ganti baru. Apa nak nekat tu Pak kan? Pakai duit. Baru orang terenyuh hati orang Pak. Ini masjid mantap nih, jalan program nih. Anak-anak muda kalian mau ke masjid, mau jualan kan makan dekat masjid ya. Ini 5 juta satu orang dari masjid. Buat gerobak kalian di luar ini untuk bahan-bahannya aja. Jadi wisata kuliner Pak. Jadi banyak pemasukan Pak. Sampai mereka bangun hotel. Itu jadi jangan dikira duitnya jahat. Makanya apa kata Rasulullah Pak ya, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Jadi Bu ya, masjid itu rumah Pandau tuh ramai jamaah itu Pak. Kalau subuh tuh Pak ramai. Hujan deras, petir menggelegar, ramai jamaah Pak. Gulai kambing Pak. Diumumkan tuh Bu, besok subuh kita mendengarkan ceramah dan setelah ceramah seperti biasa kita masak gulai kambing. Wah, lebat aja selebat-lebatnya orang datang. Tidak peduli Bapak baju 2 orang Bu. Itu cara nariknya Bu, pakai perut kan itu kata Rasulullah. Kadang kita menarik orang ini pakai perutnya, maksudnya selera. Masjid Darul Amal belakang Telkom Pak. Menat mengumumkan tidak pernah orang datang. Datang orang rumah makan Taragung. Ustaz Nazril ingat saya ceramah Ustaz, suruh pengurus umumkanlah. Saya bawa nanti seluruh makanan di Taragung ini ke masjid ini. Umumkan sore Bu. Bapak Ibu nanti malam kita bidik sosial yang setelah sholat isya, setelah ceramah kita akan makan bersama. Rumah makan Taragung menyediakan makanan untuk selesai kita mendengarkan ceramah nanti. Maghrib udah penuh Pak. Ada yang miring-miring ke jilbab. Nampak tak pernah ke jilbab ya? Datang. Memang pakai duit kadang menjelang itu guna orang kaya itu Bu ya. Pancing hidayah pakai duit. Awalnya lama-lama mereka akan terbiasa. Jadi jangan dikira Bu, orang pakai duit ini payah nih masalah macam itu. Kita harus ikhlas di jalan Allah nih. Kalau orang jalan ikhlas di jalan Allah itu pasti ikhlas jalan dia kerja Pak. Nah, jadi ingat Bu ya, orang-orang kaya inilah dunia itu. Jadi jangan pernah takut. Kadang saya mikir gini Bu, saya pernah mempraktekkan ini. Kantor IPMI itu kan Jalan Toda Pak. Waktu itu ya Bu ya, banyak tukang ojek yang ojek pangkalan. Kan tidak pernah orang tukang ojek ini dengar ceramah karena dia sibuk ojek Pak kan.
Saya diskusi sama ketua IMI waktu itu masih almarhum Pak Zulfikar. Apa kira-kira apa kontribusi kita untuk masyarakat sini? Apakah ada mau kita ngajar fikih atau apa? Ustaz macam mana Ustaz? Oke lah ya. Pergi saya ke simpang Jalan Todak tuh Pak. Saya tanya sama tukang ojek, berapa penghasilan Bapak satu hari Pak? Waktu itu 35.000. Rata-rata kami 35.000 Ustaz. Mau enggak Pak dengar pengajian selama 3 hari, belajar tentang dasar-dasar Islami, fikih, suci itu ya Pak ya, akhlak. Saya kasih 100.000 satu hari. Makan 3 kali satu hari. Carilah berapa orang yang ngojek di sini. Ada sekitar 20 orang Pak. Tahu Ibu? Mau. Siapa yang nak mau Pak? Lebih dari penghasilan dia. Dikasih makan dia 3 kali Bu. Ternyata mereka serius belajar tuh. Lumayan habisnya, lumayan Bu. Tapi nengok antusias mereka Pak. Akhirnya datang yang toko Bali Jewelry di Mall Pekanbaru itu mengganti uang saya Pak. Kita rencana mau pakai duit kita, tapi mereka bilang ini program bagus Ustaz, ini tugas kami. Kedua lah mereka proyek jadinya Bu. Yang punya Dallas Sport, Pak Haji Fauzi, sama Pak Haji yang punya Bali Jewelry di Mall Pekanbaru. Serius belajar 3 hari itu Pak, 20 orang itu catatan tuh Pak. Mereka mau belajar, tapi selama ini tidak ada uang tuh tidak ada Pak. Gimana coba? Kalau orang-orang di zaman Rasulullah tadi, ibu-ibu itu cari duit, itu bukan satu hal yang salah. Itu bukan satu hal yang salah. Nah, yang malangnya itu apa Bu? Halimah Sa'diyah sampai akhir Pak. Ternyata musibahnya bertukar menjadi kenikmatan. Tuh ya. Cuma Rasulullah tinggal sendiri, tidak ada pilihan lain Pak. Ditanya Bu oleh Halimah, kenapa tidak ada yang mau sama anak ini? Dia yatim. Mendengar yatim itu Bu ngedrop Halimah Pak. Saya yang paling miskin di sini Bu. Saya yang paling menginginkan upah yang besar. Tapi ini pula yang saya temukan. Jadi diskusi dia sama suaminya, menurut abang gimana Bang? Udahlah Halimah, ambil aja lah daripada pulang kosong kita. Jadi awal daripada pulang kosong loh Pak. Bukan ikhlas Bu. Tidak ada jalan keluar lain Pak. Pulang sama miskin. Artinya apa Bu? Dalam berbuat baik jangan nunggu ikhlas. Buat aja kebaikan dulu sampai kita mendapatkan keajaiban dari amalan yang kita lakukan. Ikhlas sama ria itu udah setipis kulit bawang sekarang Pak. Susah kita. Karena sifat kita ini ada suka pamer. Misalnya tahajud ibu di malam, dibangunkannya anaknya, Bu Dedek bangun sayang videoin mama mau tahajud. Dia harus diposting malam itu juga Pak. Nampak video itu goyang-goyang, bukan tuh anaknya mungkin banget. Nanti dibuat captionnya di situ, Alhamdulillah berdua dengan Allah, kan itu ya Pak ya. Langsung posting Bu. Ditunggunya orang komen Pak kan. Berapa yang love, berapa yang komen. Ya dalam komen Masya Allah kakak, tahajud kakak, jak gadis lagi macam ini. Ada kita yang suka pamer amalan. Puasa sunat di videonya sahurnya Pak, Alhamdulillah ya guys, dikasih Allah kesehatan. Ibu puasa dulu hari ini karena ini memang sudah rutin ibu lakukan. Kan lihat ya Pak ya. Tapi ibu jangan takut. Sempat gara-gara postingan ibu itu orang jadinya termotivasi untuk tahajud, termotivasi untuk puasa, tertutuplah ria ibu. Nah, dikirimnya pahalanya Pak. Jadi jangan takut Bu, karena kita ini memang ada suka sifat pamer. Ada kita ini yang suka sum'ah, pamer enggak, tapi suka didengar Pak, apa kebaikan dia tuh. Bu ya, saya kan tadi terakhir keluar dari musola, terus tidak sengaja dengar pengurus cerita tentang ibu, cerita tentang saya, apa? Masya Allah salut saya nengok ibu, banyak ibu nyumbang di musola ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, itu cerita bapak tuh. Iya Bu, aduh nggak enak hati saya, kalau saya ikhlas tuh. Itu apa aja cerita bapak tuh lagi. Boleh? Kata bapak-bapak tuh Bu, apa aja kebutuhan musola ibu lah paling cepat menanggapi. Ya Allah, ngapa pula sampai itulah cerita ya.
Tidak enak sibuk rasanya. Waktu bapak tuh cerita ramai orang, ramai bu. Mik masjid aja lupa dimatikan, bu. Kedengar keluar. Siapa yang nggak senang dipuji, Pak? Pasti, bu. Tapi jangan kita ragu, biar aja dulu, Pak. Sampai dapat kita keajaiban. Ada orang yang sudah berusaha ikhlas, nyumbang aja pakai hamba Allah, Pak. Kan untuk ikhlas sebetulnya itu, Pak. Datanglah orang mengganggu. Udah nyumbang pakai hamba Allah, datanglah Pak Haji, ya. Pak Haji ada masalah sama pengurus. Enggak, ngapa gitu? Biasa ada juga nama Pak Haji tertulis nyumbang di masjid. Ini udah berapa bulan ini tak ada lagi. Tutup mulut kau ya. Itu yang hamba Allah tuh aku semua. Tersebut juga ada yang payah bu kalau untuk ikhlas. Ibu bapak kira saya ceramah ikhlas ya Pak. Allah yang tahu. Maha tahu lah. Allah yang maha tahu lah. Nggak bisa. Ikhlas itu dia bolak-balik tuh. Bolak-balik ikhlas. Saya pernah berhasil ikhlas Pak. Itu betul-betul berhasil saya. Tapi saya yakin saya ceritanya juga memang udah gugur pahalanya Pak. Udah lama saya tergugur pahalanya. Saya ceramah di suatu desa. Desa itu dikelilingi oleh beberapa perusahaan sawit Pak. Tapi masjidnya itu rasanya tidak layak gitu. Habis saya ceramah, pas saya mau ceramah saya kasih tahu sama ketua, Pak Ketua, kalau ada amplop untuk saya mau nyumbang untuk masjid ini. Itu udah ikhlas untuk saya. Alhamdulillah Pak Ustaz, terima kasih. Udah aman perasaan saya sebetulnya Bu. Cuma habis ceramah diumumkan Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu, tabligh akbar kita malam ini sepenuhnya ditanggung oleh beberapa perusahaan sawit yang ada di desa kita ini. Dan alhamdulillahnya amplop untuk Ustaz Nazril sebanyak 2.500.000 semua disumbangkan untuk masjid. Pak sakit kepala saya Pak. Banyak mah, kata saya sikit Pak. Tapi 2 kali saya minum bodrek malam itu Pak. Gak terima. Iya Bu. Itu lama saya dikenal Pak. Nah, ada lagi pahala, ada langsung satu juga habis Pak. Ngomong saya udah enak, disuruh makan tak mau lagi Bu kan. Jadi jangan dikira ikhlas itu mudah Pak. Berat tuh. Nah kemudian Pak, apa keajaiban yang dirasakan oleh Halimah itu saya? Begitu dia gendong Rasulullah, disandarkannya ke dadanya Pak, langsung air susunya mengalir deras. Padahal belum makan lagi. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku yang berhari-hari menangis di jalan sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku keluar, ontaku yang sudah tidak lagi mengeluarkan susu penuh kantong susu. Keledaiku yang lemah menjadi perkasa. Melihat keajaiban itu apa kata Halimah? Kalau macam ini bang tidak dibayar tidak masalah. Begitu pulang, padahal tetangganya kan udah jauh tuh Pak, terpacu semuanya Bu. Sampai tetangganya heran Pak, Halimah beli onta baru kau? Enggak, dia onta yang semalam. Itu keledai berbeli kan? Enggak, keledai kan semalam. Kok bisa sekokoh itu onta sama keledai kau? Aku dapat berkah anak yatim ini. Berkelahi lah tetangganya suami istri. Itulah bang udah mau ngambil anaknya bang larang lagi. Apalah punya masalah kan? Kalian nggak mau kelahi di jalan tuh. Begitu sampai di Bani Sa'ad Pak, apalagi keajaibannya Bu? Kambing Halimah yang dilepaskannya liar pulang dalam keadaan gemuk. Kambing tetangganya dalam keadaan kurus. Itulah dahsyatnya Bu, marketing langit itu ya Bu ya. Apa kata Allah, wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langitlah rezeki kalian aku turunkan. Jadi jangan dicari di bumi Pak. Kalau dicari di bumi ini Pak, harus menyikut orang, harus menjilat orang, harus menganiaya orang. Caranya gimana? Dapat rezeki, santuni anak yatim. Dapat rezeki, sumbang ke musola. Ibu tahu nggak di Jogja ada namanya Ibu Suciwati Saliman, tukang jual layar, membangun masjid persis Masjid Nabawi 3 lantai di Jalan Kota Ganti Jogja. Begitu tekadnya Pak, sendirian dia membangun dari hasil dia jual potongnya.
Ibu tahu sekarang dia kerjasama sama Amerika 100 ton satu hari. Itu betul-betul dahsyat Pak, sendirian tuh. Karena dia itu yang namanya marketing langit itu ya Pak ya. Pokok buat baik aja kita di bumi ini Bu. Yang bangun masjid Namira itu kan satu orang Pak Jamil itu. Saya tanya lagi, dia bangun masjid lagi sendirian Pak di Rimbo Panjang. Saya tanya Pak, tidak ada orang nyumbang, rugi saya katanya. Karena dia sudah merasa keajaibannya. Itulah yang membuat kita bisa terpelihara itu. Itu yang bisa membuat kita terjaga dagangan kita, terjaga usaha kita. Ini mau pengusaha dibayarnya untuk mentor dia 18 juta 1 tahun Pak. Saya bilang sedekah, pergi ke masjid dekat rumah, kumpulkan anak yatim, bagi mereka, janda-janda tua, kasih. Itu marketing langit, itu untuk menjaga harta kita tuh. Ada pemandangan aneh, iya Pak RW, makasih banyak Pak RW. Di Mekah, di Madinah, rata-rata rumah sakit sepi, nggak ada pengunjung. Dokternya aja banyak mengundurkan diri. Tapi tengok di Pekanbaru ini, 3 rumah sakit awal Bros penuh. Rumah sakit Safira dari kecil itu besar ya. Orang di Mekah kita tanya, apa yang menyebabkan kalian ini tidak ada ke rumah sakit? Kami kalau sakit kami amalkan apa kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Kami sedekah aja lebih besar daripada biasa. Artinya bukan orang Pekanbaru tidak mau sedekah, tidak imbang. Pemasukan banyak, sedekah sedikit. Introspeksi aja lah diri kita nih, mana yang lebih banyak. Kalau untuk dunia ini apa kita ikhlas? Bangun rumah habis ratusan juta ikhlas. Belanja ke mall beli gamis ikhlas. Salah masuk kotak infak lain menunya Pak. Rencana mau ngisi 5.000 tuh masuk 50, lama mandangnya kotak tuh Pak. Pokoknya kalau ada orang habis ngisi kotak infak temenung dia positif salah isi Pak. Ibu tengok, pernah nggak dengar suara Ustaz Abu Sulaiman Abis? Belum. Dengar beliau sakit? Jarang. Sedekahnya besar tuh. Kami para ustaz Bu ya mengakui profesor doktor banyak di Pekanbaru. Kenapa Allah angkat Ustaz Abu Sulaiman? Cuman beliau yang sanggup sederhana di saat beliau naik. Ngeri sedekahnya tuh Ustaz Abu Sulaiman. Maka suara ada terus ya. Badan sakit dari sikit aja ya Pak. Berapa jauh jalan tuh Bu? Berjalan macam orang mau jatuh, tegak tahan 2 jam. Lari sedekah beliau itu tuh tidak pernah mempermasalahkan di mana tempat pun. Cuman sekarang ada berita miring. Saya yakin itu tim yang main Pak, bukan beliau. Beliau tidak mau macam itu. Nah jadi artinya apa Bu? Itulah yang menjaga suaranya, kekuatan dia. Kenapa tidak saya yang diangkat Allah macam Ustaz Sulaiman? Karena Allah tahu ini Nazril ini parah nih. Ini kalau viral nih mewah gayanya nih. Tahu Allah tuh. Ini bertambah bini ya nih. Nggak tahu. Ini gaya-gaya anak ini bahaya nih. Kita lebih nih parah. Jadi Allah tuh maha adil Pak. Jadi kalau orang melakukan itu Bu, terjaga hartanya, terjaga kesehatannya. Kalau ibu bapak sekarang dalam keadaan sakit-sakitan, tapi bapak yang mikir sendiri, iya betul kata Ustaz nih, aku memang rajin sedekah tapi nggak seberapa. Mungkin inilah yang membuat kita sakit selama ini. Jadi mungkin orang bertanya, terus maksud Ustaz itu apa? Sedekah yang paling tinggi itu di saat kita miskin dan sangat menginginkan kekayaan. Itu sedekah yang paling dahsyat. Aman jiwa, aman dagangan, aman. Kalau ibu jual lontong, bisa jadi orang lebih enak lontongnya dari itu. Jual apapun bisa ditiru orang, rezeki tak bisa ditiru orang. Itulah cara memancingnya. Jaga dia. Ada harta berikan. Tak perlu jauh-jauh orang-orang dekat sini. Di musola kita ini ada, tumpahkanlah kemari. Nah, ini kadang sudah dia nyumbang Pak ya, soal itu dimintai tiap hari Pak. Ada diumumkan nama mama di masjid.
sedekah tahlil untuk almarhum bapak 10.000 ada dengar tadi. 10.000 Pak, itu pun didengarkan. Jadi Bu, strategi seperti inilah yang bisa menjaga. Kalau enggak Ibu bayangkan apa nak tumbang-tumbang kami ini. Dari subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, cara jaganya itu aja Bu. Pokoknya harus ada bagian untuk Allah. Jangan sampai dipakai saya. Kebanyakan ustaz-ustaz ini Bu, berlebih-lebih dia dapat ditabungnya beli mobil apa enggak hancur hidup ya. Coba saya sering kasih tahu ke kawan-kawan, kalian makan sendiri amplopnya, hancur hidup kalian nanti. Coba tengok Ustaz Somad tuh uang YouTube 400 juta sedekah semua. Apa nak terjaga badan fisiknya? Ampun kita nengok ya. Siapa yang ngasih kekuatan itu Pak? Pakai doping. Mana ada pakai doping? Allah yang ngasih kekuatan karena memang janji Allah. Kenapa Bu ya? Kami sering ngasih tahu ke pasien di rumah sakit. Memang orang rumah sakit dulu. Kasihlah Ustaz. Pasien-pasien ini ngomonglah sama mereka. Karena apa Bu? Beban rumah sakit itu berat Pak. Misalnya tagihan rumah sakit 3 miliar Bu. Yang dibayar BPJS kan cuma 1 miliar Pak. 2 miliar itu ditanggungan Bu. Akhirnya nyari utang lagi Pak untuk bayar karyawan. Makanya ada yang beberapa orang berhasil Bu. Ini sambil kita cerita keajaiban tubuh ya. Saya pernah ketemu pasien jantung Pak. Ibu tahu kondisi dokter apa? Jantungnya itu udah tersumbat 5 Pak. Kan diceknya pakai selang nih Bu. Nanti hidup lampu ya Pak. Berarti sumbatan 1, sumbatan 2, sumbatan 3, sumbatan 4, sumbatan 5. Hampir 2 hari sekali ke IGD Pak. Tengah malam masuk, asar kadang masuk. Bolak-balik suaminya Bu, rumah sakit tuh ngantar dia kadang anaknya. Akhirnya mau dirujuk oleh rumah sakit ke rumah sakit jantung harapan kita di Jakarta. Saya masuk ke rumah sakit pagi jam 8. Terus dokter konsultasi sama saya. Saya tanya, Dok, kalau dibawa ke rumah sakit jantung harapan kita Jakarta kena berapa? 1,3 M Ustaz. Kan ada angka ini Pak. Masuk saya ke ruangan dia. Dari sepatu suaminya aja saya udah tahu betapa kayanya dia. Merek sepatunya John Lobb. John Lobb itu 12.800.000 harganya. Tas yang dipakai ibu tuh Louis Vuitton yang harga 17 juta. Berarti kan orang kaya Pak. Dia ciri ibu-ibu ini pakai tas mahal tuh Pak. Kalau gue foto diarahkannya ke kamera, berarti itu original tuh Pak. Tapi kalau ke samping semi premium. Tapi kalau Kak bentar Kak aku naruh tas dulu ketahuan. Ibu kok beli tas jutaan kok Charles Kate paling murah berapa? 1 juta. Ikhlas pada beli bahkan kontak ganti tas lain jilbab lain tas. Udah ibu sedekah macam itu gitu. Itu kadang jadi pertanyaan saya itu. Pernah nggak sesekali itu ambil beli 1 juta daripada aku beli tas sudah laku sedekah aja. Badan sakit nampaknya nih. Usaha Kamarun ibu yang udah tahu ibu tuh. Ustaz, saya sakit kepala, udah saya makan 2 kali obat belum juga hilang lagi. Ada yang mau ditransfer saudara kandung atau apa, ada terjanjikan, coba ingat. Siapa saudara kandung yang paling susah? Karena yang paling afdol kan saudara kandung Pak. Oh ya ada anak saudara saya dia mau kuliah di Jogja, udah transfer aja ke dia. Itu Bu mainnya teng selesai Pak. Begitu uang ditransfer 2 juta dibantunya, hilang langsung sakit kepalanya. Nah jadi saya nanya ke ibu, Bu, saya udah nanya ke dokter. Kalau ibu dirujuk ke rumah sakit jantung harapan kita di Jakarta, biayanya 1,3 miliar. Ibu yakin nggak dengan hadis Rasulullah? Apa terus sedekah bisa menyembuhkan penyakit? Diam aja dia Pak. Ambil uang ibu 100 juta, 100 juta aja Bu. Saya yakin kalau ibu disuruh bayar 1,3 yang namanya penyakit ini Pak, berapapun dibayar orang Pak. Di rumah pun rela menjual. Tapi ibu kalau mau pakai cara ini, ibu lihat nanti keajaibannya. Ambil 100 juta, orang tua ibu masih hidup, masih ada emak saya, kasih emak ibu, kasih seluruh saudara kandung ibu. Kemudian ada lagi sisa, kasih ke masjid dekat rumah, bantu tetangga. Mendengar 100 juta tuh ngamuk ibu tuh Pak.
Padahal pun 1,3 dibayar. Bertarik pun Ustaz. Jangan Ustaz jaga saya soal sedekah. Pandai saya sedekah. Saya nyantai aja saya Bu. Karena yang namanya kita ngasih tahu orang, menasihati orang itu seperti obat luka kena kulit Bu, pedih Bu. Selembut apapun kita nyampaikan tersinggung berapa. Tapi itu memang harus dilakukan terkadang. Misalnya Ibu ya, ketika kawan Ibu busuk, itu selembut apapun Ibu nyampaikan ke dia benci sama Ibu. Kak, ya kakak jangan tersinggung ya kak. Karena lembut nadanya tuh Bu ya. Kakak terasa enggak kalau ke musola orang sering lari-lari dekat kakak? Iya memang apa gitu ya. Minta maaf betul kak, jangan kakak tersinggung ya kak ya. Ketiak kakak pahit. Ya benci sama ibu, besok akan ditugurnya ibu. Padahal selembut tuh menasihati pak, berdua alat tuh pak. Tetap dia benci sama ibu, itulah risiko menasihati itu pak. Memang siap dibenci bu. Saya ini syukur tidak terikat dengan instansi apapun pak. Jadi agak aman sedikit bu. Saya tidak ada kepentingan apa-apa gitu bu ya. Tidak ada proposal yang harus saya masukkan ke perusahaan mana, ke pemerintahan atau apa gitu bu ya. Jadi kadang ini sih jujur pak, saya sama Pak Sam, sama Pak Dinata itu sangat dekat. Tapi mereka tahu saya tidak pernah duduk sama mereka. Saya ngisi pengajian bu di kantor gubernur itu rutin. Tapi setelah selesai pengajian saya langsung pulang pak. Saya tidak pernah mau duduk bersama beliau. Sampai beliau bilang, Ustaz kenapa tidak mau duduk sama saya? Saya takut saya jahat. Karena saya kawan dengan pejabat, nanti bapak saya manfaatkan. Tapi kalau di komplek rumah bapak, di masjid rumah bapak, duduk kita duduk makan. Di situ bu enak, baru kita bisa ngobrol pak kan. Dan dia tahu bu, saya tidak ada kepentingan apa-apa. Kan proposalnya tidak masuk pak. Saya bangun pondok sendirian bu. Saya ansur dari bulan Januari. Saya memang tidak pernah mau meminta sumbangan dari umat pak. Kalau mau bikin sekolah jangan usahkan orang, buat sendiri. Berapa lama terserah nanti itu. Jadi sekarang pondok itu sudah siap buah. Saya tanam kulit manis 1000 batang. Di lahan itu dia sekitar 10 hektar pak. Pokoknya kita jangan ini bapak ibu dicari orang-orang baik, siapa yang mau surga. Nggak laku lah gitu pak. Kalau mau berbuat korbankan uang sendiri itu baru bagus ya pak kan. Yang orang disusahkan ibu ya. Ujung-ujungnya orang masuk sana bayar juga nanti kan. Nah, jadi yang namanya kita menasihati itu resikonya memang tinggi pak. Nah, tapi kalau kita tidak punya kepentingan kita lepas pak, aman kita itu yang berkehendak baik itu. Bapak kalau dengar ceramah saya Pak Edi Natar itu tidak jera-jera dengan ceramah saya itu pak. Padahal saya selalu membahas tentang menjadi kekasih Rasulullah. Di situ bagaimana sikap seorang gubernur di masa Umar, di masa apa. Tapi tetap dia hadir karena dia tahu saya tidak punya kepentingan. Dan saya menyampaikan sesuai dengan kitab itu, gitu. Bukan ditambah-tambah pula, Bu ya. Nah jadi Bu, ketika saya nasihati dia ngamuk-ngamuk sama saya, bagi saya itu biasa, Pak. Namanya orang tersinggung tentu marah ya, Bu ya. Dan saya tidak merasa tidak merasa terbebani pula, kecuali saya bilang ambil duit ibu 100 juta titip ke saya, itu baru salah Pak. Ustadz pun tidak bisa dipercaya soal duit ini. Duit ini kalau sedikit ya haram, Pak, banyak harum dia Bu. Bahaya. Kalau sedikit ya Pak. Makanya Bu saya selalu bersupport gitu. Mau balik Pak Ustadz mesti usaha mesti dirintis. Karena kita tidak selama ini berdakwah jamaah sanggup bayar kita Pak. Coba lah Bu ke Pulau Rupat, sepi tempatnya. Saya diajak safari dakwah di sana Bu kan. Saya tengok penelitiannya menung semua Pak. Ada cerita saya nih. Apa masalahnya? Itu loh Ustaz, tidak nyangka lah macam ini Ustaz. Tidak bisa cari sponsor. Dosa itu kalian pikirkan. Saya sama istri yang mendanai seluruh perjalanan ini. Wah, lu segar muka ya Pak. Kau nak makan Bu? Dia udah takut juga Pak kan? Tenang, saya sama istri yang jamin ini. Kita yang nganggur. Kan aman jadi ya Pak kan? Kalau sempat enggak kita ada usaha Bu, payah Pak.
Hancur kita diundang-undang orang bu, gimana coba orang tak duit bu, susah lah undang kita ini. Nah jadi Pak, akhirnya suaminya yang bela bu, kata suaminya betul kata Ustaz. Kami selama ini Ustaz ada sedekah tapi memang tidak imbang. Penghasilan kami Ustaz 600 juta satu bulan katanya Pak. Taruhlah bagi dua untung 300 juta. Ikut kurban aja kami ikut 1,7. Kan tidak imbang lagi itu Pak. Satu ekor sapi untuk 7 orang itu masih ikut ya di situ. Dia makin tinggi penghasilan kita Pak, tidak boleh lagi kita segitu Pak. Ibu tengok di Masjid Al-Falah Darul Mutakin, orang kalau kurban sapi ada satu nama 5 ekor Pak. Istrinya nanti ikut lagi. Kalau kita kan nama papa lah tahunnya Maya, tahun besok baru nama mama. Di situ tidak ada Pak. Suami ikut, istri ikut, anak ikut, tidak ada bu. Udah dia aja isi kelompok tuh Pak. Jadi bu ya, akhir terenyuh juga saya deh suaminya nggak paham. Dan dia tahu saya kan tidak minta, kecuali saya bilang titip ke saya nanti saya salurkan. Jadi bu ya, pulanglah suaminya itu, diajaknya istrinya pulang. 5 hari kemudian ibu tuh nelfon saya Pak. Assalamualaikum Ustaz, saya minta maaf, saya kasar sama Ustaz. Biasa tuh bu, tidak apa-apa bu. Apa yang ibu rasakan sekarang? Jadi Ustaz pulang dari rumah sakit, besoknya saya ambil uang di bank 130 juta, lebih 30 juta dari yang saya suruh. 30 juta dikasihnya ke emaknya Pak. Bayangkan bu, emaknya lupa tidak pernah dikasihnya duit Pak, karena emaknya ada pensiun dari bapaknya. Ditaruh emaknya duit di atas kepala 30 juta itu. Alhamdulillah ya Allah, ampuni dosa anak hamba ya Allah, sembuhkan penyakitnya. Langsung rasa lancar jantung saya Ustaz, macam ada berdesir gitu jantung saya. Karena emaknya ikhlas berdoa sesuai jumlahnya Pak, 30 juta masalahnya. Anak ikhlas berdoa. Itu yang saya bilang tuh Pak, pakai duit bisa mengikhlaskan hati orang, sesuaikan gitu Bu. Waktu Covid banyak imam paripurna nak kajian Pak, lari ramah semua Bu. Lari ramah tuh Pak, tak senak biasanya Bu. Begitu turun gaji seketika langsung terang balik suara. Pengaruh Bu, pengaruh Pak. Ibu kalau ada acara di rumah ibu undang orang. Hajat ibu banyak, naik rumah, suami dapat jabatan, kemudian anak lulus wisuda. Tapi yang dikasih makan yang biasa-biasa tengok orang di rumah Pak, ikan, kemudian gulai telur. Perhatikan orang berdoa, dilutut tangan semua Pak. Amin ya Allah. Kadang ngomonglah, aku kalau tahu ini lauk rumah enak. Gimana coba ajak kita sampai ke Allah Pak. Tapi coba ngundang orang mulai besok apa kita sesekali cuman Pak. Bukan tiap hari. Gulai kambing, udang galah, cumi saus tiram yang jarang-jarang dijumpa orang di rumah Bu. Ikan bakar tuh Bu. Ibu perhatikan tangan orang berdoa itu di atas semua tuh Pak. Amin ya Allah. Ditengoknya juga udang tuh. Amin ya Allah. Itu yang buat sampai itu Pak. Itu yang buat sampai doa. Habis itu Bu, pergi dia ke rumah adik-adiknya. Ada yang dikasihnya 20 juta, ada yang dikasih 15, tergantung kebutuhan. Ada yang dikasih 7,5. Berlebih dia nyumbang ke masjid, dikumpulkan anak-anak yatim. Tadi pagi saya cek Ustaz, seluruh sumbatan di jantung saya sudah plong semua. Selesai masalah itu. Jadi kalau ada kita yang sakit-sakit selain diuji Allah nih Pak ya, coba kita sendiri aja introspeksi diri. Selama ini kita dapat duit, lebih banyak kemana kita pergikan? Lebih banyak ke pribadi atau untuk Allah? Kalau rasanya lebih banyak untuk pribadi, hajarlah sedekah besar-besar. Ini lahan ada nih Pak, musola kita ada, pandai pengurus ya pokoknya sampai duit di sini nih Pak, pandailah pengurus mau buat apa. Tak bikin program apa gitu yang kepentingan umat. Nah jadi inilah kira-kira hikmah dari Maulidur Rasul. Semoga bisa menjadi pelajaran. Dan saya sangat mohon maaf kalau ada bapak ibu yang tersinggung. Bukan maksud saya untuk menyinggung. Dan ceramah ini tidak bisa juga terlalu lama Bu, karena ada dulu Ustaz terlalu lama ceramah keluar orang satu-satu.
tinggal satu orang di sebelah Ustadz nih Bu, karena Ustadz itu kalah malu Pak, diteruskannya ceramah sampai selesai. Habis selesai tanya ke Bapak tuh Pak, sebanyaknya orang dengar ceramah saya keluar, kenapa Bapak bertahan Pak? Kata Bapak nih, sebetulnya saya paling muak dengar ya Ustaz. Cuman sejadah saya Ustaz injak. Jadi janganlah gitu. Ini itu saja Bu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika wa ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibud dunya. Allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina quwwatina ma ya'tana wa jalhul waritha minna wa ja'al sarana man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.